Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak dengan tema adab berpakaian dan berhias. Yang pertama, adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, siyab, dan sarabil. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai libat atau saub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga, yaitu ketika Adam dan Hawa berhasil digoda oleh setan dan memakan buah kuldi atau buah yang dilarang. Maka auratnya menjadi terbuka. Dengan terbukanya aurat itu, maka keduanya bergegas untuk menutupinya. Dengan demikian aurat yang terbuka segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Fungsi pakaian. Pertama, sebagai penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai perhiasan. Dan yang ketiga sebagai pelindung dari bencana. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai penunjuk identitas. Selanjutnya, membiasakan adab berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. 4. Menghindari pakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Dan yang kelima, disunahkan berdoa ketika hendak berpakaian. Keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. 7. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Dan 8. Disunahkan berpakaian yang berwarna putih. Adab berhias. Berhias dalam bahasa Arab disebut tazayyana yatazayyanu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan usaha memperoleh diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Selanjutnya, secara istilah berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Selanjutnya, bentuk adab berhias. Dalam ajaran Islam, perhiasan tidak sebatas pada penggunaan pakaian, tetapi mencakup keseluruhan piranti atau alat aksesoris yang lazim digunakan untuk mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, anting-anting, dan aksesoris lainnya. Rambu-rambu dalam berhias. Yang pertama, niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. 2. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. 3. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. 4. Tidak berlebih-lebihan.
Dan yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. 6. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan perhatikan jenis kelamin. 7. Dilarang berhias dengan tujuan berfoya-foya. Selanjutnya, membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebih-lebihan. Hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. 2. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh. 3. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. 4. Pakaian yang berlebih-lebihan untuk kesombongan, tato dan mengikir gigi. Selanjutnya, menipiskan alis dan menyambung rambut. Setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah, dan meyakinkan. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh bersahaja sebagai wujud konsistensi terhadap ajaran agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.